Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau panggil untuk berkarya, bermisi, membagikan Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Untuk kami ya Bapa, memiliki iman dan keyakinan yang teguh untuk mewartakan Kristus kepada orang lain. Seperti Santo Fransiskus Xaverius. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Betapa pentingnya karya misi itu. Kenapa penting? Kenapa mendasar? Karena Kristus adalah penyelamat, penebus, pembebas. Kristus is everything. Once again, Kristus is everything. Kristus adalah segalanya. Penyelamat, penebus, perantara kita kepada Bapa, membawa membela kita dalam segala hal. Dan ketika kita mengalami Kristus yang demikian, maka ini yang mau kita bagikan, kita sharingkan. Dan ini merupakan suatu tugas tanggung jawab kita bersama. Tak ada yang lain, tak dapat apa yang lain. Kalau Kristus segala-galanya, maka itulah yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius untuk membagikan Kristus kepada segala bangsa. Ya. Ke India, Indonesia, ke Cina, dan seterusnya, kemana-mana. Apakah semangat ini ada dalam diri kita? Mudah-mudahan ada. Gereja sebagai satu kesatuan, kita dipanggil untuk melakukan hal yang demikian itu kepada bangsa lain. Ada juga kongregasi-kongregasi yang pergi ke berbagai negara yang belum mengenal Kristus. Adventist, ya. Karmel ke Peru, meskipun di sana sudah ada Katolik, ke Cina, ke Hong Kong, ya. Dan ke Papua New Guinea, ke Afrika, kemana-mana. Dan itu adalah tanggung jawab gereja, tanggung jawab juga ordo kongregasi, kemanapun mereka harus pergi. Lalu secara konkret apa? Jelasnya mungkin kita bisa membantu karya misi dalam bidang keuangan. Bisa juga financial mission, jadi kurang lebih itu. Yang kedua, dalam konteks yang lebih kecil adalah sebagai contoh, apa yang harus kita lakukan? Yaitu suami harus mengajak istri, istri mengajak suami, orang tua mengajak anak-anak untuk pergi ke gereja, untuk terlibat, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan rahmat lewat sakramen-sakramen dalam gereja. Coba di dalam keluarga kita, ya, semangat misi ini harus terjadi dan terwujud. Ya, itu yang perlu juga kita pikirkan, ya, di mana kita melihat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya. Dia juga pelindung karya misi bersama Santo Fransiskus Xaverius, padahal dia tidak pergi kemana-mana. Dia hanya berdoa supaya karya misi gereja berjalan kemana-mana. Ya, doa Anda, 1 kali salam Maria aja untuk karya misi. Sekali lagi 1 kali salam Maria untuk karya misi. Karmel karya misi ke Cina. Udah puluhan tahun tapi kita gagal. Kita hanya berada di Hong Kong. Ya. Dan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Bahkan sekarang ini kalau Anda perhatikan. Tuhan Yesus sendiri, Bunda Maria sendiri, dan Roh Kudus sendiri yang membuat karya misi di negara-negara Arab. Misalnya ke Iran, ke Arab Saudi, ke Dubai, kemana-mana. Negara-negara yang tak mungkin ada karya misi, tetapi kemudian berkembang. Di Eropa mulai berkembang juga, orang menjadi Katolik, di Amerika juga menjadi Katolik. Ya. Percaya bahwa inilah gereja yang benar, gereja yang diwartakan dan harus diwartakan kepada segala bangsa. Ini karya misi, incredible, sungguh luar biasa. Maka saya hanya mohon kepada Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lakukan yang terbaik, sekecil apapun. Doa kali 1 kali salam Maria untuk karya misi. Khusus karya misi Karmel di mana-mana, khususnya di Cina. 1 miliar lebih orang, hanya berapa persen yang Katolik dan Kristen? 1 salam Maria. Supaya Bunda Karmel mendorong kita untuk pergi ke Cina dan mewartakan Kristus ke sana. Dengan cara yang Tuhan sendiri pakai bagi kita semua. Mari saudara kita doakan 1 kali salam Maria untuk karya misi. Semoga Santo Fransiskus Xaverius, Santa Teresa dan kanak-kanak Yesus semakin membuka mata orang
untuk mengenal Kristus sebagai satu-satunya Allah. Bunda Maria adalah ibu kita yang menjadi misi gereja di seluruh dunia. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.